Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Muhayyani, mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan mendemonstrasikan video tentang pemberdayaan pada wanita, di mana saya mengambil topik tentang menstruasi pada remaja wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan pada wanita. Apa sih pemberdayaan pada wanita? Pemberdayaan pada wanita merupakan strategi penting untuk meningkatkan pengetahuan pada wanita dan meningkatkan peran wanita dalam meningkatkan potensi diri agar menjadi mandiri dan berkarya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pemberdayaan wanita. Apa sih tujuan pemberdayaan wanita? Tujuannya itu untuk membangun kesadaran wanita tentang kesetaraan gender, di mana wanita dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga wanita dapat berpartisipasi baik dalam pembangunan, pengorganisasian, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik yang saya ambil, yaitu menstruasi. Apa tujuan saya mengambil topik menstruasi? Tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan wanita tentang menstruasi, terutama pada wanita remaja. Tidak semua wanita yang mengalami menstruasi itu akan mengalami keadaan yang lemas dan lemah sehingga tidak dapat melakukan kegiatan yang berat. Saya juga akan memberitahu cara mengatasi gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada menstruasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian menstruasi terlebih dahulu nih kepada kakak-kakak remaja ya, baik dari yang SD, SMP atau SMA. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi itu sederhananya yaitu keluarnya darah dari vagina yang disebabkan oleh pelepasan dinding endometrium. Nah, di sini juga menstruasi memiliki siklus rata-rata normal. Siklus rata-rata normal yaitu 28 sampai 35 hari dan lamanya menstruasi normal itu 4 sampai 7 hari. Yang selanjutnya yaitu tentang menarche. Menarche itu apa? Menarche itu dimana kakak-kakak yang pertama kali datang bulan itu dinamakan dengan menarche. Biasanya datang bulan pertama itu di usia 10 sampai 16 tahun biasanya. Kalau mungkin ada keterlambatan atau mungkin terlalu cepat, biasanya dipengaruhi oleh hormon dan faktor dari makanan yang dikonsumsi oleh si kakak-kakaknya ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase proliferasi, dan yang ketiga fase sekretorik. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi yaitu fase di mana keluarnya darah melalui vagina. Dan yang kedua yaitu fase proliferasi. Fase proliferasi yaitu fase di mana dinding endometrium memperbaiki bentuknya. Dan yang ketiga yaitu fase sekretorik. Fase sekretorik yaitu terjadi ovulasi, dan setelah terjadi ovulasi akan membentuk korpus luteum baru. Jadi setelah dibentuknya korpus luteum baru, maka di fase sekretorik ini akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Di dalam menstruasi itu terdapat beberapa gangguan ya. Gangguan pada menstruasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gangguan siklus dan yang kedua yaitu gangguan volume dan lamanya menstruasi. Yang pertama yaitu gangguan siklus menstruasi. Ada 3. Yang pertama yaitu polimenoria, di mana gangguan ini terjadi siklus lebih pendek, kurang dari 21 hari. Dan yang kedua yaitu oligomenoria, di mana siklus terjadi lebih panjang, lebih dari 35 hari. Dan yang ketiga siklus anomenoria, di mana gangguan ini
wanita tidak mengalami datang bulan selama 3 bulan berturut-turut. Kedua itu gangguan volume dan lamanya haid. Dibagi menjadi 2 ya. Ada hipermenoria, yaitu dimana volume haid itu lebih banyak dan lebih lama. Yang kedua yaitu hipomenoria, yaitu kebalikannya dari hipermenoria, dimana gangguan haid ini terjadi lebih sedikit dan waktunya itu cukup sebentar. Yaitu gangguan lain yang terjadi pada saat menstruasi, yaitu disminor. Sering gak kakak-kakak ini dengar disminor? Disminor itu gangguan yang terjadi pada saat menstruasi, seperti nyeri pinggang, mual, muntah, sakit kepala, terasa lemas, dan lain sebagainya. Dibagi menjadi 2, yaitu disminor primer dan disminor sekunder. Kalau yang primer itu disminor yang diasosiasikan dengan ovulasi, dan kalau yang sekunder itu diasosiasikan dengan kelainan. Faktor penyebab yang terjadi pada disminor yaitu faktor kejiwaan. Faktor kejiwaan itu dimana disminor dapat sering terjadi pada wanita yang memiliki emosi yang tidak stabil. Nah, jadi disminor dapat terjadi apabila kita sering marah-marah. Kemudian yang kedua yaitu faktor konstitusi. Faktor konstitusi itu seperti penyakit ya, penyakit anemia, penyakit menahun, kelainan, dan lain sebagainya. Perlu kakak-kakak tahu di sini bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi pada saat menstruasi, yang terutama yaitu gangguan pada disminor yang sering banget dirasakan oleh wanita-wanita remaja. Nah, cara mengatasinya yaitu apabila terasa nyeri pinggang dari bagian belakang sampai bagian depan perut, itu sebaiknya dikompres dengan air hangat. Nah, selanjutnya apabila mengalami keadaan mual muntah, sebaiknya lakukan pemeriksaan pada bidan. Apa yang harus dilakukan? Misalkan nyemil, jangan terlalu makan makanan yang berat, jangan makanan-makanan yang berbau yang dapat mengundang rasa mual dan muntah tersebut. Kemudian sakit kepala dapat diatasi dengan istirahat ya, bed rest di rumah. Nah, itu aja sih untuk cara mengatasi dari disminor. Apabila disminornya sudah terasa sangat berat dan tidak bisa diatasi lagi di rumah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter tentang gangguan tersebut. Selanjutnya di sini saya juga akan memberitahu tentang bagaimana cara menggunakan pembalut yang benar dan bagaimana cara mencuci pembalut yang benar. Yang pertama itu pada saat menstruasi, penggunaan pembalut itu bisa 3-4 kali dalam sehari. Jangan biarkan pembalut kita itu lembab ya kak, karena itu akan menimbulkan bakteri, bisa terjadinya infeksi. Jadi sering-sering ya ganti pembalut. Kemudian jangan menggunakan celana yang terlalu ketat, jadi biarkan udara itu masuk ke vaginanya si kakak-kakak untuk mencegah bakteri juga. Nah, untuk pembersihan pembalut yang sudah digunakan kakak-kakak, selanjutnya itu saya akan memberitahu bagaimana cara membersihkan pembalut yang benar. Jadi yang pertama itu kakak-kakak mencuci pembalut dan membiarkan darahnya mengalir ke WC. Jangan biarkan darahnya mengalir ke saluran yang ada di kamar mandi, karena darah itu kan bersifat amis ya. Jadi kakak-kakak harus mengalirkannya ke dalam WC. Kemudian cuci pembalut hingga bersih dan tidak ada sisa darah sama sekali. Jadi kakak-kakak pastikan jangan sampai ada darah yang tersisa pada pembalut tersebut. Kemudian
Setelah bersih, peras pembalutnya dan simpan dalam kantong plastik. Jangan biarkan pembalutnya dibuang tanpa kantong plastik ya kakak-kakak. Jadi harus dibungkus terlebih dahulu agar menghindari terjadinya penyebaran kuman. Nah, semoga setelah melihat video dari saya, kakak-kakak dapat meningkatkan pengetahuannya tentang menstruasi, bahwa tidak semua ya menstruasi pada wanita membuat wanita menjadi lemas, tidak bisa kemana-mana, pusing, hanya terbaring di rumah. Jadi kakak-kakak bisa mengatasinya sendiri di rumah dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya kakak-kakak. Jadi jangan pernah menganggap bahwa menstruasi sebagai penghalang kegiatan kita sehari-hari. Kemudian saya juga sudah memberitahu bagaimana cara membersihkan pembalut yang benar. Semoga kakak-kakak dapat melakukannya dengan baik dan benar juga untuk mencegah terjadinya penyebaran kuman di sekitar kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.